kita baca i'tikaf sehingga duduk kita di masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala demi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan i'tikaf di masjid menunggu waktu sholat sama seperti orang yang melaksanakan sholat. Seumpama kita menunggu sini sampai 1 jam, maka pahalanya seperti kita sholat 1 jam. Kira-kira berapa rakaat sholat kita? Oleh itu mudah-mudahan yang kita duduk ini diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma tumtu fihi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah yang kita niat diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita membaca niat sebelum membaca kitab atau pengawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para kiai, para asatid, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, warga dusun Tawang maupun desa atau dusun selain dusun Tawang, desa Tawang Rejo, semuanya hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih istiqomah menghadiri pengawasan kajian kitab fikih, yang mana ilmu fikih ini ilmu yang langsung lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengetahui hukum fikih, maka ibadah kita tidak sah. Kalau tidak sah, maka apa gunanya kita melaksanakan ibadah kalau tidak ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, sholat maupun yang lainnya itu membutuhkan ilmu, sehingga ilmu itu bisa menyelamatkan kita dari kebodohan, menyelamatkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka dari itu alhamdulillah di Masjid Ar-Rahmah ini ada pengawasan setiap Selasa, malam Rabu. Di sini juga Jumat Wage setiap bulannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di malam hari ini diberi kepahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala,
sampai pengajian atau pengawasan pada malam hari ini. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan tentang masalah wudhu, bagaimana rukunnya wudhu, yang wajib wudhu bagaimana, kemudian yang termasuk sunnah-sunnah wudhu yang bagaimana. Alhamdulillah sudah kita sampaikan satu persatu. Kemudian juga syurutul wudhu, syarat-syaratnya wudhu. Tidak sembarangan kita mau berwudhu kecuali syarat-syaratnya telah terlaksana. Kemudian sampailah pada saatnya pada malam hari ini kita mengkaji pengawasan tentang apa saja yang membatalkan wudhu. Paham ya? Jadi sudah tadi bagaimana cara berwudhunya, syaratnya, sunnah-sunnahnya sudah kita sampaikan. Sekarang tentang ada beberapa macam yang membatalkan wudhu. Ya, ada 4 macam yang membatalkan wudhu. Selain 4 ini tidak bakal batal wudhunya. Jadi saya akan sampaikan sesi yang pertama, sesi yang kedua, sesi yang ketiga, dan sesi yang keempat. Nanti saya akan sampaikan sesi yang pertama yang membatalkan wudhu ada 1, akan saya jelaskan dan saya kasih waktu sesi pertanyaan untuk yang membatalkan yang pertama, supaya tidak ricau, supaya tidak terlalu melumpuk papat baru pertanyaan ya. Jadi lebih baik satu per satu yang membatalkan wudhu, kemudian saya akan memberikan waktu untuk bertanya. Yang pertama ya, itu adalah yang membatalkan wudhu al-kharij min ahadis sabilain, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan, yaitu dari kemaluan laki-laki atau perempuan yang depan ya, atau kemaluan yang belakang atau dubur atau pantat. Paham ya? Itu yang pertama. Terus bagaimana sih? Apakah semua yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang itu, apakah semuanya itu membatalkan wudhu? Ya, di sini disebutkan yang keluar dari kubul atau dubur, kemaluan depan atau belakang, walaupun itu rih, bau, bahasanya kentut, ya, loh, tidak keluar barang, bukan kencing. Kalau kencing jelas, ya. Kalau sudah keluar kencing pasti batal. Kalau buang air batal pasti. Kemudian gimana kalau kentut? Batal. Kenapa? Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, kalau kentut pasti belakang ya, dubur ya, pasti itu akan membatalkan wudhunya. Ya, kemudian keluar tadi itu ya kering maupun basah. Ya, yang keluar, apapun yang keluar dari kemaluan tadi itu, walaupun kayu misalnya, maringelek atau kelereng, ya, maringelek kelereng, kemudian sebenarnya jatuh, kemudian keluar dari pantatnya, pantatnya. Loh, kan bukan kotoran, tapi kelereng. Walaupun kelereng, sesuatu semua yang keluar dari depan maupun belakang, kering maupun basah, apapun keadaannya, mau kayu, mau kertas, mau kelereng, mau besi, ya, keluar dari kemaluannya tadi itu, maka membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kemaluannya tertutup, misalnya penyakit, ternyata dikatakan katanya dokter bahwa kemaluannya ini nggak bisa keluar kencing, atau kemaluan belakang nggak bisa keluar buang air. Kemudian sama dokternya dibikinkan lubang di sini, di perutnya lubang. Untuk apa? Keluarnya kencing, keluarnya kemaluan tadi, keluarnya kotoran tadi itu. Apakah termasuk membatalkan wudhu? Iya, termasuk membatalkan wudhu. Jadi tidak harus dari kemaluan yang asli, melainkan walaupun kemaluannya tertutup karena penyakit atau tertutup karena mulai dari kecil tertutup,
kemudian dibikin lubang manapun, atas bawah, kemudian keluar air kencingnya, keluar kotorannya, maka itu tetap membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Itu yang membatalkan wudhu. Kemudian walaupun misalnya kemaluannya dua, mungkin lahir dari itu kemaluannya dua, ada kemaluan laki-laki, sampingnya kemaluan perempuan, ada. Misalnya itu keluar dari salah satu itu akan membatalkan wudhu. Loh, yang mana yang jelas ini? Ini namanya khunsa muskil. Ini namanya tidak tahu laki atau perempuan. Nah, nanti ketahuannya ada kemaluan satu dan kemaluan perempuan sama-sama aktif, yang dilihat adalah kalau dia keluar darah haid, berarti orang ini bukan laki-laki tapi perempuan. Mungkin. Kenapa kok gak mungkin? Banyak kejadian. Orang anak punya anak kemaluannya dua, aktif, laki-laki aktif, perempuannya juga aktif. Kencing sama-sama keluar kencing dari dua kemaluan. Yang mana ini dipakai? Apa yang laki-laki apa perempuan? Ditunggu sampai dewasa. Kalau umur 9 tahun yang biasanya perempuan keluar darah haid, kemudian keluar darah haid dari kemaluan perempuan, maka ini dinyatakan perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? Karena kencing termasuk masih rendah, lebih kuat keluar darah haid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, keluar tadi walaupun keluarnya cacing misalnya. Oh, dari dubur, iya. Misalnya ini namanya cacingan misalnya ya. Keluarnya itu bukan apa-apa, keluarnya cacing. Tetap. Jadi apapun keadaannya, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang, apapun kejadian, semuanya membatalkan wudhu. Illal mani, kecuali mani. Ya, kalau keluar mani otomatis dari kemaluan depan laki atau perempuan, dia tidak batal wudhunya, tapi wajib mandi. Misalnya dia tidur dalam keadaan duduknya yang pas, tidak batal wudhunya, tidur gini. Kemudian keluar mani, dia mimpi, mungkin dia keluar mimpi keluar mani, cukup ya, dia tidak pakai wudhu. Kenapa? Wudhunya tidak batal, cukup dia mandi besar kemudian sholat. Kenapa? Karena wudhunya tidak batal, kecuali megang kemaluannya, lain lagi. Kecuali mandi sambil kencing, batal. Tapi selama dia dalam punya wudhu, kemudian keluar mani, kemudian dia mau sholat, cukup mandi. Kenapa? Kewajiban mandi adalah cuma mandi, tidak berwudhu. Kenapa? Keluar mani laki atau perempuan tidak membatalkan wudhu, melainkan membatalkan atau mewajibkan mandi. Bisa dipahami di situ? Nah, di sini musannif mengatakan bahwa ya, apapun keluarnya dari itu, maka wajib wajib untuk berwudhu ya tadi ya. Keluar apapun dari kubul atau dubur, kemaluan depan maupun belakang, maka akan membatalkan wudhu. Mungkin dari satu sesi ini, satu pembahasan yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu yang keluar dari dua kemaluan laki dan perempuan, depan maupun belakang, apapun kejadiannya, apapun yang keluar dari kemaluan dua itu, ataupun yang sakit bikin lubang, kemudian keluar keluar kotorannya atau kencingnya atau apapun, maka membatalkan wudhu kecuali mani. Mungkin di sini ada pertanyaan, ada yang muskil atau ada yang kurang paham, monggo saya kasih waktu untuk pertanyaan. Mungkin ada yang mau berkentut, ya kita empat, ya balik mana itu kan ya, biasanya bunyi perut itu, gitu ya, ya selama tidak keluar, tidak membatalkan wudhu, tidak batal sholatnya, cuma hukumnya
sesuatu yang menahan itu hukumnya makruh. Makruh. Dia menahan tadi itu, wis berkentut, sholat, berkentut, ditahan-tahan. Wis gak apa-apa, wis eman sholat direk. Hukumnya makruh. Iya, hukumnya makruh. Tapi lebih baik dikentutkan. Maksud kentutkan jangan dipakai umum. Sampai batalkan, kemudian sampai kentut. Ya, tapi selama memungkinkan untuk meneruskan sholatkan terus. Karena apa? Hukumnya makruh, nggak apa-apa. Makruh itu apa? Dilakukan, nggak dapat apa-apa, ditinggalkan, mendapatkan pahala. Jadi apa? Ya lebih baik sampean apa? Sampean jangan sampai sholat dalam keadaan kebelet dan kentut. Tapi kalau memang darurat ya nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah keluar, mau keluarnya banter, dut, ya atau ini sih bahaya ini ya. Ini membahaya itu. Kalau suara ini tahu-tahu menghanyutkan, lu mampu apa kira ya? Langsung pingsan, tak kuat ampun tute ya. Ini membahayakan. Ojo. Atau sholat dipaksain, wis nggak apa-apa wis, enggak. Ya, kalau jenengan batal ketika sholat, ada caranya supaya tidak malu di hadapan mustamiin atau yang bagian berjamaah. Jadi apa? Pura-pura megang hidung, mimisen. Ya, padahal gak mimisen. Nanti sampai keluar, pada sampai itu batal. Kalau tahu-tahu langsung batal gini kan, apa? Anu ngarepe, apa iki kok menang metu iki nang sofa iki, kebatal. Tapi kalau megang hidung gini, katanya cara orang fikih itu ditutupi hidungnya seakan-akan dia mimisan. Supaya apa? Oh, iki mimisan iki keluar darah, otomatis batal salatnya, metu nang sofa. Tapi kalau menang-menang jujur ini, iki batal apa enggak? Sudun jadi orang dari itu. Iki batal apa enggak ini ya? Mungkin ada pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama yang membatalkan wudu, monggo. Iya. Menahan sholat ketika sholat, menahan kentut ketika sholat. Makruhnya itu ketika itu sebetulnya tidak boleh ditahan. Tidak boleh sebetulnya sholat itu dalam keadaan kelaparan, tidak boleh. Makanya di dalam kitab itu ada qudimul asya qoblal isya, utamakan makan siang, makan malam dulu sebelum sholat isya. Maksudnya apa? Jangan sholat dalam keadaan terlalu lapar, jangan sholat terlalu kenyang. Ya, kalau terlalu lapar, sholat tidak khusyuk, keluwen. Ya Allah, luwene apa men imam sembahyang suwe, ya alif lam mim baqarah suwe, aduh dirasani imam kurang ajar ya, suwe temen aku luwe iki ya. Jadi gak khusyuk. Ya, kebelet kencing jangan dipaksa, kebelet kencing dipaksa untuk sholat, nggak boleh nahan kencing, makruh. Soalnya nggak khusyuk jadinya. Berat aku rek, suwe imam merek, gak niat. Sehingga jadi makruh, menahan kencing, menahan kentut, menahan kelaparan, menahan apalagi atau apapun itu tidak boleh, makruh. Kenapa? Karena menghilangkan khusyuk. Lebih baik kalau mau kentut dulu, nggak apa-apa ketinggalan sholat daripada dia nanti bingung kepikiran. Makan dulu sebelum kita nanti dari kepikiran sholat, makanya kepikiran. Misalnya sholat iki mangan sate memang ini, waduh rek, entek iki sate ini rek. Waduh, ya apa iki rek? Wis tak jadi bener salate. Jadi gak usah jadinya. Kepikiran makanan. Jadi gitu ya. Tapi misalnya ini mau makan tapi nanti ini terlambat, apa mau adzan subuh atau mau adzan sholat isya terlambat, ya jangan makan sholat. Iya, kenapa? Utamakan ini, jangan sampai bilang nih, mangan wis gak apa-apa wis kodok sembayangnya gak boleh. Paham ya? Ada waktunya. Ketika waktu luang, ya kita utamakan makan dulu baru sholat. Paham ya? Tapi kalau tidak terlalu terpaksa, kalau nggak paksa, ya sholat tuh, nggak usah mikirin makanan. Ya. Nggak bertanya lagi sebelum ke sesi yang kedua. Bagian mani lawan mani. Ya. Nama mani. Ini diterangkan mani itu kan cuma tubuhnya tidak apa-apa. Iya. Kita harus mandi. Iya. Sama dengan sperma. Ya cuma di sperma. Biasanya mani dulu baru sperma. Sama artinya. Tidak. Madi. Ya. Madi. Sperma sama ya. Maksudnya mani sperma itu ada madi, ada wadi.
Ya, ada 3. Mani itu wajib mandi. Kalau madhi itu syahwat. Ketika sudah syahwat keluar cairan bening yang pelikat yang gini, ya itu membatalkan wudhu. Paham ya? Kemudian kalau wadi itu membatalkan wudhu, tidak mandi, tapi dia sama-sama keduanya ini najis. Ya. Pertanyaan antum ini kan gini. Loh, sedangkan ini kan korban ini kan otomatis ada madinya. Iya kan? Iya. Biasanya tidak tahu lagi ya, kalau kita bermimpi itu apakah harus keluar madi? Allahu a'lam saya. Tapi yang di dalam syariat kitab ini bahwa orang mimpi dalam keadaan gini, kemudian mimpi kemudian keluar mani, maka tidak membatalkan wudhu, tapi harus wajib mandi. Itu aja Ustaz. Lain lagi kalau kita syahwat maaf setelah menonton sesuatu fulan, menonton video atau melihat perempuan yang buka aurat atau bagaimana sehingga laki-laki ini syahwat kemudian keluar madi, maka najis sarungnya, celananya, dan wajib wudhu, tapi tidak wajib mandi. Kenapa? Mazi dan wadi itu sama seperti madi, wudhunya batal, najis. Kenapa? Itu ketika wadi adalah ketika habis angkat berat atau ketika maaf buang air ngeden itu keluar dari kemaluan itu ada cairan bening budek. Nah, itu namanya wadi hukumnya najis dan membatalkan wudhu, tidak wajib mandi. 2 itu, paham ya? Ada pertanyaan lagi sebelum kedua? Sudah. Yang kedua yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilang akal. Ya, hilang akal banyak. Hilang akalnya karena apa? Karena gila, majnun, atau karena mabuk, hilang akal, atau karena ayanan. Ya, karena ayannya itu hilang akalnya. Ya, atau karena tidur, kalau sudah tidur gini hilang akal. Ya, lain sama nuas. Kalau nuas itu ngantuk itu dengar omongannya orang tapi nggak paham. Tapi kalau orang tidur itu nggak dengar juga nggak paham. Ya, tapi orang nuas ngantuk itu dengar orang ngomong itu, tapi yang diucapkan nggak tahu, itu nuas. Paham ya? Nah, ini yang membatalkan wudhu adalah zawalul akal, seperti majnun. Kalau orang sudah punya wudhu kemudian dia jadi gila, batal wudhunya. Atau setelah wudhu kemudian dia mabuk, ya, kemudian batal wudhunya. Dia habis wudhu dia ayanan, batal wudhunya. Dia habis wudhu tidur, ya, tidurnya miring gini, ya, nanti yang tidurnya kayak gini, maka batal wudhunya. Illa nauma qa'idian mumakkinin maq'adahum minal ard, kecuali tidurnya yang duduk seperti ini, duduk yang memakin, duduk yang sekinanya pantat ini tertutup. Paham ya? Tutup gini ya, nggak ada rongga untuk tempatnya untuk kentut. Kalau orang mepet gini nggak bisa kentut kan, tapi kalau menggigit titik ini iso kan, ya kan, iya kan? Berarti apa? Kalau orang tidur miring tidur gini, batal wudhunya. Kenapa? Ada rongga untuk keluarnya angin. Tapi kalau tidurnya kayak gini, kuat gini, mantep, maaf, pantatnya itu nempel ke mana? Ke lantai, mantep gini, ceket gini, dep. Sekiranya kentut kan ada yang kentut gini kan, kentut balik ke dalam. Berarti apa? Angin tidak keluar. Lah, itu yang tidak membatalkan wudhu. Ya, ketika misalnya kita menunggu sholat di masjid sini, kemudian bangun langsung sholat, batal wudhunya? Enggak. Kenapa? Selama duduknya seperti ini. Sebenarnya, ya khutbah tadi ya. Tapi kan tidak kelamaan khutbahnya kan, enggak ya? Khutbah gini, nunggu gini, ya. Sekiranya tadi itu pantat dalam keadaan aman, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Lain nanti misalnya gini, berubah gini.
Wah, jelas ini ya. Walaupun 1 detik. Loh, yakin aku enggak kentut. Pokoknya berubah arah, berubah duduknya dari awal tadi itu sudah menyatakan batal wudhunya. Kenapa? Kita tidak melihat keluar angin apa tidak, tapi sudah keluar batas duduk yang benar, maka itu akan membatalkan wudhu. Nanti ada masalahnya. Di sini disebutkan ya, disebutkan bahwa sekiranya duduk yang mutamakin ini adalah duduk yang tidak ada rongga untuk kentut. Misalnya tangan itu tidak ada untuk gini ya. Ya, gini kan? Gak bisa. Tangan tidak bisa masuk. Ya, tangan tidak bisa masuk. Kenapa? Gak ada rongga, gak ada tempat untuk bisa masuk tangannya tadi itu. Lain lagi kalau sudah gini sedikit gini, masuk tidak tangan. Nah, ini sudah berarti ada rongga untuk keluarnya angin. Kalau ini walaupun sebentar toh, tidurnya gini toh, tidur sebentar lagi ini sudah batal wudhunya. Ke depan melunjuk ya. Ini, lihat tergantung sama yang sampean. Sampai merasa ini bisa keluar enggak keluar sudah. Berarti enggak batal wudhunya. Semua tergantung dari orangnya, kurus dan gemuknya. Kan enggak tahu badannya masing-masing. Perasaannya dia, oh aku lungguh ini gak batal lagi. Soalnya iki mepet ambek pantatku ambek karpet atau ambek ubin ini, ambek mamer atau yang lainnya. Udah, berarti enggak batal. Semua itu tergantung dari diri orang masing-masing. Gemuk dan kurusnya tergantung dari ininya. Yang penting kalau sedikit menggang sedikit gini, miring sedikit, misalnya orang sendenan cukup gini. Terus ketok gini. Ya jelas gini, walaupun 1 detik itu akan membatalkan wudhu. Paham tuh ya? Nah di sini disebutkan bahwa kalau ragu-ragu, saya ini tidur atau ngantuk, ya kan? Tadi tidur atau ngantuk, misalnya ya. Atau saya ini tidur yang duduk yang kayak gini atau tidur yang ngangkat, nggak tahu dia, ragu-ragu, paham ya? Atau dia ini, ya, dia terangkat, bokongnya ini terangkat gini ini, ya. Sebelum aku bangun atau sudah bangun, misalnya gini ya, bangun ya, aku cuma tadi itu tak angkat iki, waktu aku tidur aku bangun, bingung, ragu-ragu ini, ya. Atau ya itu hukumnya semuanya tidak batal wudhunya. Jadi ya sesuatu yang ragu, kenapa ragu? Karena dia yakin dan aslinya duduk yang tidak membatalkan wudhu. Kalau dipikir ragu, al-yaqinu la yazalu bisyak. Kalau sudah yakin dia duduknya pertama seperti ini, kemudian ragu, aku mau tidur apa gini, aku bangun apa gini, gak bermasalah, gak pengaruh. Kembalinya adalah pertama dia sudah duduknya seperti ini, berarti kembali kepada yang pertama. Berarti apa? Dia tidak batal wudhu. Lain mana duduknya gini, sudah ragu apa enggak? Ya tetap batal. Awalnya sudah duduknya seperti ini, kembali kepada awalnya. Paham ya? Jadi semua itu lihat dari awalnya. Dan ragu tidak bisa merusak keyakinan kita. Kalau sudah yakin, maka akan batal itu keraguan. Ya. Kemudian di sini disebutkan, di sini sebentar mungkin ada apa namanya masukan. Sudah, ini di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya akan menuju ke yang membatalkan yang ketiga dari sholat yang membatalkan wudhu. Mungkin ada pertanyaan, Ibu? Ada pertanyaan, Bu? Orang tua pikun maksud hilang kalau pandai? Enggak ya? Iya, saya kurang tahu pikun itu termasuk zawal akal apa tidak ya? Enggak, kalau di dalam kedokteran gimana itu? Masuk seperti apa pikun itu?
tapi dia sadar. Kalau karena apa? Karena kalau majnun itu kan nggak sadar. Maksudnya nggak sadar itu apa? Dia posisinya dia keadaan tidak apa hilang, akalnya itu hilang seperti itu. Saya kurang tahu Bu, mohon maaf. Mungkin iya. Ya pikun masalah iya. Saya kasih tahu jawabannya. Nanti saya jawab nanti wis ya. Iya. Iya. Iya paham. Apakah ini termasuk zawal akal atau tidak pikun ya? Saya kurang tahu. Nanti saya ini kan. Enggak. Hilang akal enggak. Kalau kaget ya ada masuk hilang akal enggak. Karena hilang akal bukan seperti itu. Ya contohnya tadi itu seperti gila apa ayanan atau yang lainnya itu termasuk hilang akal. Cuma nanti saya ini kan lagi ya. Beda dengan gila, beda dengan mabuk, beda dengan tidur, iya kan, hilangnya wes ya, wes hilang wes, karo iku mang kebakaran omahe hilang apa karo hilang. Lain dengan pikun ya. Kalau pikun itu masih masih di kategori sadar ya, dan bukan di luar itu ya. Iya betul juga. Cuma saya mau memastikan lagi Ibu tadi itu, mau memastikan pikun tadi itu apakah termasuk zawal akal atau tidak ya, termasuk menghilangkan akal atau tidak termasuk. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah iltiqa basyaratai rajulun wa imra'atin. Bertemunya persentuhan dua kulit laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Paham ya? Laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, disengaja atau tidak disengaja, ya. Semuanya itu tersentuh akan membatalkan dua-duanya. Ya, yang menyentuh dan yang disentuh. Suami istri batal. Iya halal tapi batal. Karena kita hari ini wudhu, ya, ambil bojo kadang-kadang, si aku punya wudhu ya. Padahal suami istri ya. bisa hubungan intim tapi posisi sedang berwudu batal. Suami istri, orang yang ajnabi, yang luar, bukan keluarga kita. Yang keluarga kita yang enggak batal ibu kita, ayah ibu, kemudian anak kita enggak batal, saudara-saudari kita enggak batal, ponaan kita enggak batal, paman bibi kita ya, Pak D, Pak Le, semua bule semuanya tidak batal. Paham ya? Apalagi nenek nggak batal. Ya, itu semuanya mahromiyah, mahrom atau birrodho, saudara susuan. Ya, ibunya nyusui si orang tadi itu. Ini saudara kita nggak batal. Paham ya? Yang selain itu batal. Sepupu kita batal. Ya. Istrinya paman batal, atau suaminya bibi batal, ya, 2 kali misanan batal, apalagi orang lain, bagi salah dalik. Itu yang bukan ini, yang bukan mahramnya, berarti itu membatalkan wudhu. Paham ya? Membatalkan wudhu, ya, walaupun anak kecil, ya, kesentuh, ya, walaupun dipaksa sentuh, ayo tak sentuh. Jadi cak bojo iku ambil anaknya dipaksa, ayo Bu, Pak, ayo paksa sentuh, dia batal. Iya, atau dipaksa, batal. Kemudian menyentuh si mayit yang bukan mahramnya, batal. Mayit tidak batal tadi. Mayit batal, kesel gue ya. Menyentuh mayit gini, iya. Makanya setelah berwudu nggak boleh yang bukan mahramnya, jangan mencium yang si mayit. Walaupun tidak batal, kesian. Ya, posisinya apa? Posisinya dia tidak batal, walaupun mayit tidak batal, tapi lebih baik jangan. Kalau sudah diwudui, sudah cukup dari luar, dilihat wajahnya, doa selesai. Gak usah diciumi lagi. Ya, walaupun nggak batal
mayitnya, nggak batal, nggak perlu wudu lagi, nggak perlu mandi lagi. Kenapa? Yang batal adalah orang yang hidup yang batal, bukan yang mati. Kemudian atau tangannya lumpuh, tangannya apa? Impoten atau bukan impoten, apa namanya? Apa? Tangannya ini stroke misalnya, menyentuh, lu tanganku loroh, tetap batal. Nggak ada alasan, disengaja atau tidak sengaja kesentuh ini tadi itu, walaupun itu atau tangannya lebih atau jarinya lebih, ini 6 misalnya, jempolnya 2 gini ya, yang kesentuh yang 6 ini, yang jempol yang lebih ini batal. Ya, nggak harus apa? Nggak harus asli. Mau kulit sini, mau kulit sini, mau kulit sini bebas. Nggak harus tangan. Kaki kesentuh, kaki sama kaki batal. Selama tidak ada penghalang. Kalau ada hail, ada kain penghalang, maka tidak batal. Walaupun tipis. Misalnya kresek ini putih ini ya, sentuh ini. Loh, batal? Tidak batal. Kenapa? Ada penghalang. Tapi kalau secara langsung, tangan sama tangan, kulit atau ke pipi atau ke sini atau ke kaki, semuanya ke badan ini, maka membatalkan wudu. Ya, di sini disebutkan ya, termasuk yang batal wudu itu adalah apa? Ini lisan, kalau megang lisan nih. Oh, ilatmu kok dawa temen ya, cekel ini ya. Ya, batal wudunya. Atau apa namanya? Gusi, orang megang gusinya. Iya, kalau gigi enggak. Ya, kalau rambut enggak. Megang rambut gini tuh, megang rambutnya tuh lo ya, bukan pataknya lo ya, enggak batal. Ya, kemudian gigi enggak. Tapi kalau gusi, dagingnya gigi ini gusi batal. Lisan batal. Ya. Kemudian tengah-tengahnya mata diculuk gini. Pas matanya culuk, batal apa enggak? Batal. Ya, kena dalam matanya tadi itu. Dan semua yang terlihat, ya, misalnya orang lubang ini sobek, kelihatan tulangnya, dipegang tulangnya, batal. Walaupun apa? Walaupun di dalamnya bukan kulit tapi tulang, termasuk kulit. Jadi semuanya tanpa alasan itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Tangan maupun tidak tangan semuanya batal, ya, kecuali tadi itu, kecuali laki perempuan yang ada haid, walau bisyahwat nggak batal. Misalnya pegangan ini ada kain, ini perempuan pakai kain putih, kemudian dipegang sama laki-laki dengan syahwat, nggak apa-apa, nggak batal, kecuali keluar madi dari itu. Keluar madi batal, bukan karena sentuhan ini, tapi karena keluar madi, kemaluannya keluar madi, maka batal, bukan kesentuhnya. Kenapa? Ada penghalang, nggak batal. Tapi secara langsung adalah batal. Bisa dipahami ya? Lah di sini ya, kecuali ya tadi tidak batal kalau anak kecil yang tidak mempunyai syahwat, masih kecil, belum dewasa. Paham ya? Yang katakan tadi kecil tadi itu yang belum dewasa. Dewasa bagaimana dewasa itu? Dewasa itu gini, bisa dia malu. Contohnya ada laki-laki banyak, kemudian perempuan itu disuruh ngambil sesuatu di dalam gerombolan laki-laki, dia malu, ini sudah besar berarti. Paham ya? Nggak nunggu keluar head, nggak usah nunggu. Baca apa? Dia sudah besar. Dia namanya istaha, punya syahwat. Berarti dia punya malu sama laki-laki. Atau perempuan banyak, laki-laki anak kecil tadi itu, ayo nak ambil no, ayo minum di tempat perempuan situ. Oh enggak, aku malu aku bu, malu bu. Oh berarti dia ini sudah istaha, dia punya syahwat. Paham ya? Itu tandanya. Kalau di bawah itu masih kecil, nggak batal. Kalau masih kecil, belum sunat, ya. Yang penting tadi itu la yustaha. La yustaha itu tidak bersyahwat, sudah mengerti. Ya, tidak harus sunat tadi itu. Karena sunatnya terlambat. Jadi bukan patokan sunat. Jadi patokannya adalah dia istaha. Ada malu enggak sama yang perempuan tadi itu? Atau perempuan malu enggak sama yang laki-laki? Nah, berarti kalau sudah malu, berarti ini istaha. Kalau kita pegang, batal wudunya.
Itu patokannya, bukan sunat, bukan haid, bukan apa. Jadi seperti itu. Tapi kalau di bawah itu kecil, umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, kecil, mayustaha, nggak ada malu dia antara laki dan perempuan, boleh salaman sama kita. Tapi kalau sudah besar, mohon maaf saya tidak bisa ini, takutnya batal. Jangan kasihkan semuanya, kasihkan ini ya, batal kabeh ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi ya, megang rambut perempuan nggak batal. Megang kuku, misal di kukunya pegang, kesentuh, batal, tidak batal. Ya, kemudian juga sesuatu tadi itu yang apa namanya, yang bukan yang mahram nggak batal itunya. Bisa dipahami ya? Mungkin di sini ada pertanyaan? Apa? Kulit ini menyentuh kemaluannya sendiri. Kalau kulit ini, Nanti. Kalau ini enggak, tapi kalau ini yang membatalkan. Nanti. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Jadi sebelumnya. Ini biar ini bapak belum ya, kasihan. Menantu nggak batal. Menantu nggak batal. Menantu kita nggak batal, ya. Mantu mertua nggak batal, karena salaman, boleh salaman. Jadi kalau misalnya salaman habis wudhu, salaman mantu salaman boleh. Ponakan, ya nggak batal. Putu ponaan, cucu ponaan, cucu ponaan, putu ponaan nggak batal. Paham ya? Ipar yang batal, ipar batal. Makrom sampai kemana? Kalian ke atas dan ke samping. Ke atas sampai mahram itu ibu, nenek, ibunya nenek terus itu nggak batal. Mahram. Kalau ke samping berarti apa? Kakak, ya itu kakak perempuan, kemudian apa namanya, ponakan perempuan, ya. Cucu ponakan tetap tidak batal, cucu ponakan terus nggak batal. Karena apa? Ini ponakan jenengan. Cicit ponakan nggak batal. Cicit cucu ponakan nggak batal. Kalau suami ponakan, Apa? suaminya ponakan termasuk Suaminya ponakan? Bukan, lain. Kita punya ponakan, ya, ponakan, kemudian perempuan, istrinya ponakan. ponakan saya perempuan. Iya, ponakan perempuan. Tapi lawan jenis ya. Iya, Kalau saya ponakan perempuan. ponakan. Apa sorry? Punya Laki-laki. ponakan laki-laki. Ya, istri. Istri itu berarti apanya bapak ini berarti? Apanya berarti? Ponakan saya laki-laki. Suaminya ponakan. Istrinya ponakan. Istrinya ponakan. Enggak ya, enggak batal. Ya? Enggak. Kau mahram ya? Istrinya ponakan. Si kurang tahu aku. Istrinya ponakan. Iya, batal, Pak. Batal. Iya, batal. Iya. Istri ponakan batal. Ada lagi pertanyaan? Saya punya mantu, saya laki-laki. Saya laki-laki. Iya. Punya istri. Berarti istrinya anak saya kan mantu saya. Nantu. Apakah ketika saya ngutuk bersentuhan dan mantu saya? Maka Enggak batal. Mantu enggak batal. Kalau bujune ponakan batal. Kalau sampai ke mantu langsung kan? Mantu langsung. saya ingin tahu batasan mahram sama muhrim dulu. Mahram sama muhrim sama. Mahram sama muhrim sama. Ajnabi sama mahram. Muhrim sama, mahram itu muhrim. Muhrim kita. Muhrim itu haram di nikah. Sesuatu yang haram di nikah itu gak batal. Haram di nikah gak batal. Ibu kita haram di nikah gak batal. Adik kita, saudara kita perempuan gak batal. Kenapa? Haram di nikah. Ponakan kita nggak boleh kita nikah, haram untuk kita nikah. Bibi nggak boleh kita nikah, haram, mahram namanya. Sesuatu yang diharamkan untuk nikah itu namanya mahram, gak batal. Kalau yang boleh nikah
berarti itu ajnabi, batal wudunya. Terus itu toh, mana yang boleh dinikah itu batal wudunya. Namanya muhrim mahram sama, ajnabi orang lain bukan muhrim. Paham ya? Jadi sesuatu yang tidak boleh haram kita nikah itu nggak batal wudunya, sah wudunya, sentuhan tidak batal. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ditutupi isya ya? Ya. Pernah disebutkan ya, cuma saya belum dapat dalilnya tentang sama-sama tua, ya, sama-sama tua yang kata bapak tadi itu nggak punya syahwat, ya, yang tidak ada syahwat, apakah itu membatalkan wudhu apa tidak? Ya, PR saya lagi ya, PR saya. Karena saya pernah dapat itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Yang mana yang benar? Jadi sebelum saya jawab, saya takutnya keliru. Ya, kan sekarang banyak itu ya. Itu wis tuwa nggak apa-apa salaman, terus nggak usah khawatir. Ya, apakah boleh apa tidak? Ya dilihat di sebagian lihat macam itu ada waliyah perempuan ya kan salaman fulan kiai fulan atau habib fulan salaman sama punya yang tua ya kan atau ini katanya boleh. Nah itu saya belum memastikan ya Pak ya, saya PR bagi saya apakah hukumnya membatalkan wudhu apa tidak tua sama tua yang sudah tidak punya syahwat wis tuwek umur 90 umur 100 apakah batal apa tidak ya, nanti saya jadi PR bagi saya sama yang pikun dari itu tua ya. Isya ipat apa kiri enggak tetap kan enggak, masih mahram satu darah sama jenengan lain ibu atau lain bapak tetap ya. Kalau ngambil anak itu tidak termasuk kecuali nanti disusui dulu. Orang ngambil tidak punya anak kemudian dia ngambil anak dari rumah sakit, ngambil anak atau dari saudaranya diambil anaknya, kalau belum disusui sampai 5 kali sampai kenyang maka belum jadi mahram, harus disusui tadi, disusui dulu, rodok namanya, disusui untuk menjadi anaknya rodok tadi, anaknya dia namanya anak, bukan anak angkat. Anak angkat selama gak disusui langsung di PA anak kemudian jadi keluarga kita orang, haram. Kalau bukan keluarganya haram. Kenapa? Bukan anaknya, bukan ponakannya, kecuali diambil dari keluarganya, dari ponakannya dia, gak apa-apa. Tapi kalau orang lain diambil untuk jadi keluarga kita, belum disusui kemudian jadi anggota keluarga kita, maka dia bukan anaknya, nggak dapat warisan. Kenapa? Bukan anaknya, bukan anak susuannya. Paham ya? Harus disusui. Misalnya untuk kepingin punya anak, disusui dulu, kemudian baru ini anaknya dia, anak susuannya dia. Kalau dia meninggal, anak susuan tadi dapat warisan. Tapi kalau selama belum disusui, diangkat tok jadi keluargane dihidupi, nggak disusui, nggak jadi mahram, itu tetap ajnabi kalau bukan keluarganya. Paham ya? Terus sudah isya ya, terlambat ini waktunya habis. Insyaallah pertanyaan PR 2 bagi saya jawab insyaallah di bulan depan, dan insyaallah yang keempat yang membatalkan wudhu, ada yang keempat akan saya sampaikan di bulan depan dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadinya, yang kepada bari antum semuanya, dan mudah-mudahan insya Allah bisa diamalkan ilmu yang kita dapat di malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.